Dalam rangka memperingati Hari Natal, Radio Sonora FM dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio Tinderella. Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderella karangan Stephen Zahn, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Sutradara Andre Komarudin, penulis naskah Seli Diandra, efek dan montase Andre Komarudin. That's the point. 9 tahun, Nek. Aduh, sudah nunggu tuh lekong selama 9 tahun. Sadar dong. Cerdas dikit bisa kan? Catat 9 tahun. Masih kurang. Sementara tuh lekong udah gonta-ganti pacar berapa kali. Coba. Pesta Natal besok, kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku buat ngerayain pesta Natal bareng-bareng seperti biasa. Apa? Iya sih, tapi kan gak segampang itu juga buat nyari cowok. Emangnya mereka tuh kayak lipstick yang bisa aku cari di mall, terus aku bawa ke rumah Nadia. Pakai Tinder. Tapi aku gak gitu desperate banget, Din, untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder. Kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang desperate? Hello, mereka ini high quality jomblo. Lihat deh status mereka. Ada yang dokter, fotografer, chef, pilot juga ada nih. You are my Tinderella. What? Iya, kamu tahu kan kisah Cinderella but on Tinder. So it's Tinderella. Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder. Dan satu-satunya petunjuk atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah kamu mungkin seorang sosial media influencer bernama Isabella Tamrin. Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu. Terima kasih Tuhan. Kamu memang maha segalanya. I love Christmas so much. Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian, mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy dan gak akan pernah main Tinder. Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno. Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya. Khususnya di Natal tahun ini. I love Christmas. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Pada episode yang ke-17 kali ini didukung oleh para pemain. Isabella dimainkan oleh Sarah Siauta, Andre Komarudin berperan sebagai Moreno, Andini diperankan oleh Thalita Kalalo, Opa Dogi bermain sebagai Sonya, dan narator Seli Diandra. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pada episode yang lalu diceritakan kalau Andini mendesak Isabella untuk mencari tahu tentang kebenaran Moreno. Apakah mereka memang sengaja bertemu atau Moreno telah mengincar Isabella dari dulu sejak mereka berkenalan di Tinder? Dihadapkan pada kenyataan seperti ini, membuat hati dan perasaan Isabella jadi gelisah dan cemas. Buat apa kamu bilang? Apa kamu gak pengen tahu apa niat sebenarnya Moreno deketin kamu? Iya, Bel. Lebih cepat kamu tahu tentang dia, kan lebih baik. Duh, kenapa sih kalian suka paksa aku? Suatu saat nanti kan aku yakin Moreno akan cerita tentang hal ini juga. Tapi kapan? Nanti setelah kalian berdua pacaran, dia baru bongkar semua rahasianya. Kamu kok gitu sih, Din? Aku setuju sama Andini. Lebih baik sekarang sebelum semuanya terlalu jauh, Nek. Kalau akhirnya lu harus sakit hati menerima kenyataan semuanya ini, sakitnya gak sakit banget, Nek. Aku gak mau nangis bombay kayak dulu lagi waktu Roy baru jadian sama Nadia pertama kali. Nih, bahu jadi saksi bisu penderitaan waktu itu. Kalian berdua nih ya, demen banget maksa orang. Dulu aku gak mau main Tinder, kalian maksa aku main Tinder.
Terus sekarang lagi-lagi kalian maksa aku untuk nyari tahu tentang Moreno. Iya, itu kan karena kita peduli sama kamu, Bel. Kalau aku nggak sayang, aku nggak care sama kamu, mana mungkin aku maksa kayak gini. Karena gimana pun juga nih ya, hal ini nggak ada hubungannya sama aku. Tapi karena aku peduli sama kamu, aku nggak pingin kamu dikecewain dan sakit hati lagi kayak sama si Roy dulu. Makanya aku minta kamu untuk nyari kebenaran itu. Iya, Bel, lebih baik sekarang daripada terlambat tahunya. Atau jangan-jangan kamu mulai suka dan jatuh cinta sama Moreno ya? Makanya kamu takut untuk cari kebenaran itu, karena kamu takut dikecewain nantinya. Iya kan? Siapa juga sih yang suka sama Moreno? Kami ini cuman berteman. Swear deh cuman berteman. Udahlah, Bel, gak usah sok muna kayak gitu deh. Kalau akhirnya Ye bisa buka hati Ye buat Moreno, why not? Lagian Ye masih single kan, Wece. Kalau Ye nganggep itu lekong cuma teman aja, seharusnya Ye nyari tahu dong tentang Tudonski. Bener enggak? Oke, fine. Aku bakalan WhatsApp dia sekarang. Puas. Bergegas, Isabella segera mengambil ponselnya dan mengirimkan pesannya melalui WhatsApp ke Moreno. Isabella meminta Moreno untuk datang ke rumahnya sore nanti, dan rupanya Moreno menyanggupi permintaan tersebut. You are my Tinderella. What? Apa? Itulah kata pertama yang diucapkan oleh Moreno setelah mendengarkan semua ocehan Isabella tentang apa yang baru diketahuinya hari ini, kalau Moreno adalah matches-nya di Tinder. Kamu tahu kan, kisah Cinderella tapi di Tinder. Jadi Tinderella, karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder. Dan satu-satunya petunjuk atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah kamu mungkin seorang sosial media influencer yang bernama Isabella Tamrin. Dan aku mulai berusaha melacak kamu dari situ. Jadi kamu ke Cafe Wanderlust tempo hari itu karena kamu ngikutin aku? Jangan-jangan kamu emang sengaja ya nabrak aku? Bukan begitu. Aduh, mampus nih aku. Apa jangan-jangan Moreno ini seorang penguntit psycho yang sampai segitunya demi bisa mengenal lebih jauh cewek yang dikenal di Tinder? Aduh, gimana nih? Mana Sonya pergi ke supermarket lagi. Andini juga lagi kencan sama Herman. Kalau sampai Moreno berbuat yang macam-macam, gimana dong? Hei, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Takut? Kamu ini ya kebanyakan nonton drama tahu. Setelah kamu kenal aku, emangnya aku ada tendensi melakukan hal-hal semacam itu? Nih orang ya, kenapa sih selalu aja bisa baca pikiranku? Asal kamu tahu ya, jujur, aku memang pengen ketemu kamu karena aku penasaran aja. Apa kamu itu benar-benar cewek yang aku temukan di Tinder? Atau cuma orang iseng yang memakai foto dan identitas kamu? Bisa saja kan? Make sense. Masuk akal juga sih alasannya. Tapi hati-hati Bella, tetap waspada. Tapi waktu aku masuk ke tempat parkir, kebetulan saat itu aku lagi terima telepon dari klienku yang super annoying banget, yang sudah beberapa kali minta revisi desain. Jadi aku gak fokus sama mobil dan jalan. Sampai akhirnya aku gak sengaja nyerempet kamu. Itu murni kecelakaan, Bel, bukan disengaja. Tapi setelah kecelakaan itu, kamu ngurusin aku kan? Apa itu juga murni karena kamu ingin bertanggung jawab? Bukan karena kamu penasaran sama aku kan? Itu murni, Bel, karena aku harus bertanggung jawab. Aku akan tetap melakukan hal yang sama siapapun yang gak sengaja aku serempet waktu itu. Entah itu tukang parkir, mbok jamu, satpam, tukang becak, siapapun, Bel. Aku tetap akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan ke kamu. Kemarin kan aku sudah bilang kalau aku gak mau seperti orang tua kandungku sendiri yang lepas dari tanggung jawab. Kamu lupa? Isabella hanya bisa terdiam sambil menggigit bibirnya. Isabella tidak tahu harus menjawab apa setelah mendengar semua kebenaran tentang Moreno yang sempat membuat hati dan perasaannya gelisah dan cemas. Dan to be honest lagi ya, jujur nih, sebenarnya aku cukup ilfeel sama kamu di awal-awal kita kenal kemarin.
kamu ini ternyata tukang ngeyel dan sama sekali gak bisa dinasihati. Kamu tahu, waktu itu rasa penasaranku langsung lenyap, tak berbekas, Bel. Wah, apa maksudnya nih? Dengan kata lain, kamu mau bilang kalau aku ini menyebalkan, gitu kan? Ya begitulah. Tapi aku bersyukur karena aku udah janji sama kamu untuk ngurus kamu sampai sembuh seperti sedia kala. Janji itu, Bel, yang membuat aku bertahan. Aku pantang melanggar janji. Itu prinsip buatku. Wise juga nih orang. Bijaksana dan punya prinsip. Good. Isabella, fokus. Dan ternyata setelah semakin lama mengenal kamu, aku jadi tahu kalau kamu itu gak menyebalkan seperti yang aku kenal di awal. Semua itu kamu lakukan karena kamu gak nyaman kan ketemu sama orang baru? Yeah, that's me. Ice Princess. Ice Princess. Julukan itu memang tepat buat kamu. Dingin dan sulit untuk didekati. Ih, ini orang. Seharusnya kan aku yang interogasi dia habis-habisan. Tapi kenapa justru aku sih yang merasa transparan di depan dia? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kesel? Iya, kamu nyebelin. Oh ya? Bentar lagi kan kaki kamu sembuh. Kalau aku memang menyebalkan, setelah kamu sembuh aku gak akan ganggu kamu lagi. Oke? Oh, tidak. Apakah itu berarti dia gak akan datang ke sini lagi? Gak nanyain kabar aku lagi? Juga dia gak bakal nganter aku kemana-mana lagi? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Tiba-tiba saja tenggorokan Isabella mendadak terasa kering. Isabella pun tercekat begitu mendengar ucapan Moreno yang tidak akan mengganggunya lagi setelah kondisinya pulih seperti sedia kala. Isabella bukannya merasa senang bisa terbebas dari gangguan Moreno setiap hari, tapi Isabella malah merasa berat ditinggalkan oleh Moreno. Tapi apa Moreno bisa merasakan semua yang dirasakan oleh Isabella? Temukan jawabannya dalam Sandiwara Radio Tinderella episode ke-18 bareng Teater Sonora hanya di 98 FM Sonora Radio. Saya Asili Diandra pamit, sampai jumpa.